Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, pada hari ini hari Ahad tanggal 15 September 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita berkumpul di Masjid Al-A'raf. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk mertuanya Bapak Yandi yang wafat kemarin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tastinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau permintaan Bapak Yandi sampai jam 5.50, saya mintanya sampai jam 5.30. Ya. Dan saya kira tidak ada, ini kan mempelajari kisah ya, kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Ya. 5:30 karena saya ada tugas seperti biasa, tugas dari negara di Jalan Sudirman, terus ke pengajian di Masjid Raya Bandung, jadi harus dibagi-bagi waktunya. Dan kali ini kan 5:30 beres, kemudian kan masih ada acara ramah tamah tuh, jadi 5:30 terus langsung ke kupat tahu, kira-kira 15 menit kan. Jadi ada waktu sekitar jam 6 kurang seperempat saya bisa ada waktu sebentar. Begitu ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari kisah Nabi Yusuf ini sebenarnya lebih dari 1 jam sebenarnya, lebih dari 1 jam ya. Karena banyak pemerannya di situ ya, dalam kisah Nabi Yusuf ini banyak perannya. Bapak Ibu, Al-Quran ini membuktikan kebenarannya dengan salah satunya adalah menceritakan kisah-kisah orang-orang sebelum kita. Itu menandakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, adalah wahyu Allah, bukan buatan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi tidak mungkin tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sekian ratus bahkan mungkin sekian ribu tahun yang lalu. Gak mungkin beliau tahu. Itu artinya Al-Quran adalah pure, murni wahyu Allah ya. Dengan menjelaskan kisah-kisah para nabi, para rasul sebelum kita, itu artinya Allah ingin menjelaskan pula bahwa agama Islam ini dibangun sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, satu garis lurus gitu ya. Tak ada yang menyimpang satupun Kangjeng Nabi, satupun Rasul, tidak ada yang menyimpang, satu garis lurus
menyebarkan agama tauhid, ya, menyembah Allah. Semuanya begitu. Maka dijelaskanlah kisah-kisah mereka, disampaikan kepada kanjeng Nabi, lalu disampaikanlah kepada kita. Dan dalam Al-Quran, kisah-kisah para rasul itu ada yang panjang, ada yang selintas. Kisah-kisah yang panjang itu diantaranya kisah kanjeng Nabi Adam. Surah Al-Baqarah ayat 30, kemudian surat Al-A'raf ayat 10. Kemudian Nabi Nuh juga agak panjang, ya. Surat Nuh ayat 1 sampai 28. Dalam surah Hud juga ada ayat 36 sampai 49. Surat Al-Ankabut juga ada. Kemudian yang panjang juga kisah Nabi Ibrahim, itu juga panjang. Mulai surat Ibrahim ayat 35, kemudian juga Al-Baqarah 126, ya, As-Saffat juga mulai ayat 100, itu juga Nabi Ibrahim. Kemudian yang panjang juga Nabi Musa juga. Bahkan Nabi Musa itu disebut dalam Al-Quran paling banyak, 53 kali nama Musa itu disebutkan. Nah, kemudian diantaranya dalam surat Al-Qasas itu, ya, jelaskan Nabi Musa. Dan juga dalam Al-Baqarah ayat 67. Kemudian yang agak panjang juga itu Nabi Sulaiman. Sulaiman surah An-Naml ayat 15 sampai 44. Kemudian Nabi Isa, kemudian keluarga Imran, ya, termasuk surat Ali Imran, ya, surat Al-Maidah ayat 111 juga Nabi Isa. Nah, itu yang agak panjang-panjang dikisahkannya. Sedangkan yang lain ada selintas-selintas saja. Nabi Idris, ya. Kemudian Nabi Ilyasa, Nabi Lut, ya, Zulkifli, ya. Nah, sekarang kita coba belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini kata Allah disebutkan ahsanal qasas, ya, sebaik-baik kisah. Jadi ini satu surat penuh, ya, surat Yusuf, ya. Nabi Yusuf ini kalau menurut apa ya? Kalau menurut nasab beliau adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Gitu ya. Jadi Ibrahim punya putra dari dua istri, ya. Nabi Ishak dari Siti Sarah, kemudian dari Siti Hajar Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ishak ini kemudian lahirlah Nabi Yakub. Yakub punya anak 12. Di antaranya adalah salah satunya adalah Yusuf. Nah, di sini ada Ustadz Yusuf dan beliau dikasih nama Yusuf karena orang tuanya berharap wajahnya kasep. Karena keutamaan Nabi Yusuf itu pertama wajahnya yang kasep, yang kedua beliau diberi jabatan, yang ketiganya beliau bisa mengartikan mimpi. Nah, itu. Dan yang keempatnya beliau juga diberi kemampuan menyembuhkan kebutaan ayahnya. Nabi Yakub disembuhkan dengan mengusapkan baju Nabi Yusuf, ya. Jadi memberi nama itu ternyata doa, ya. Jadi Bapak Ibu kalau memberi nama anaknya, ya kasih nama Nabi gitu, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh gitu, ya, nama Nabi. Atau ada juga nama para sahabat misalnya gitu, ya, Umar, Utsman, Ali gitu, ya. Boleh. Jangan Abu Jahal gitu, jangan. Abu Lahab. Nah, ada juga yang memberi nama itu berdasarkan gabungan orang tuanya, ada, ya. Ponakan saya, ya, Dede dan Wafa, anaknya Deva, gitu. Bisa juga begitu, asal jangan semuanya begitu, ya. Kalau bapaknya Basuki dan ibunya Kokom, ya nggak usah, nanti jadi Baskom gitu, ya. Biasa aja gitu namanya, yang bagus aja lah kayak para nabi, ya. Yusuf ini adalah
12 bersaudara. Dan ada satu orang yang saudara sekandung, yaitu Bunyamin. Yang 10 beda ibu. Ya. Jadi Nabi Yakub ini punya istri, mungkin 2, mungkin 3, tapi yang jelas yang sekandung itu Bunyamin. Jadi Yusuf dan Bunyamin satu kandung, ibu dan bapaknya sama. Kemudian yang 10 itu beda ibu. Nah, awalnya Nabi Yusuf itu berbicara ke ayahnya bahwa dia bermimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya bapakku, aku bermimpi bahwa ada 11 bintang, juga matahari dan bulan bersujud kepadaku dalam mimpi itu, gitu ya. Kata Yusuf begitu ke ayah. Jadi mulai dari bermimpi dia ya. Lalu kata ayahnya, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakir laka kaidan. Anakku, jangan kau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudara yang 11 itu ya. Jangan diceritakan. Nanti bisa jadi mereka akan berbuat zalim kepadamu gitu ya. Nah, ternyata dari kisah Nabi Yusuf ini ada beberapa pemeran ya. Pertama, saudara-saudara Yusuf. Nanti kita akan temukan pula pemerannya itu para pedagang yang lewat yang menemukan beliau di sumur. Lalu ada lagi nanti wanita penggoda. Wanita penggoda, seorang petinggi tapi dia sebagai penggoda, anggota ibu negara ya, sebagai penggoda. Lalu ada lagi kaum wanita nanti di sana kita temukan. Terus ada lagi 2 orang teman di penjara Yusuf yang meminta diartikan mimpinya. Lalu akan ada lagi bayi yang akan menjadi saksi atas kebenaran Nabi Yusuf. Dan akhirnya nanti akan endingnya Nabi Yusuf akan menjadi penguasa. Itu sedikit kisahnya. Saudara-saudara Yusuf yang 11 ini, yang 10 ya, kalau yang 1 itu yang Bunyamin, dia baik-baik saja. Nah, yang 10 ini ternyata merasa iri kepada Yusuf. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Kata mereka, Nabi Yusuf ini dan Bunyamin ini lebih dicintai oleh ayah kita nih daripada kepada kita, cek mereka gitu. Awalnya iri mereka. Ya, bapak kita itu ternyata lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin, sehingga mereka berniat untuk menyingkirkan Yusuf. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, udahlah kalau gitu bunuh saja Yusuf, gitu. Bunuh saja Yusuf, biar kasih sayang orang tua kita tumpah kepada kita. Tapi ada di antara mereka yang mengatakan, la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'da sayyarati in kuntum fa'ilin. Jangan dibunuh. Di antara mereka yang mengatakan, lebih baik lalu kita masukkan ke dalam, tepatnya sumur lubang buaya. Kalau kita aman. Oke, kalau gitu setujulah mereka. Mereka setuju untuk menyingkirkan Yusuf dengan cara dibawa ke hutan lalu dimasukkan ke dalam sumur. Maka mereka pun mulai merayu ayahnya, ya abana ma laka ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lahafizun. Wahai ayahku, apakah engkau merasa khawatir dengan Yusuf atau tidak? Kelihatannya Yusuf jarang main sama kami gitu ya. Arsilhu ma'ana ghadayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Suruhlah dia bermain dengan kami, bersenda gurau dengan kami, dan kami pun akan menjaga dia. Kata mereka. Mereka merayu ke Nabi Yakub supaya bisa bermain dengan Yusuf. Kalau kata ayahnya,
aku khawatir. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir kalau engkau mengajak Yusuf lalu kalian lalai, dibiarkan Yusuf lalu dimakan oleh serigala. Jadi waktu itu memang ada banyak terjadi orang dimakan oleh serigala. Lalu kata mereka, kalau kami lalai lalu Yusuf dibiarkan, kami tentu rugi. Insya Allah kami akan menjaganya. Begitu terus merayu kepada ayahnya, sampai pun ayahnya pun akhirnya merelakan. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka akhirnya dibawalah ke hutan bermain, lalu Yusuf ditelanjangi, bajunya dibuka, kemudian dimasukkan ke dalam sumur di dalam hutan. Mereka dengan kejam memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan mereka pun pulang membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah hewan untuk mengelabui ayah. Maka mereka pun datang pada malam hari, sudah sore hari mereka datang dengan nangis. Mereka nangis, pura-pura ya nangisnya juga. Biasa kalau sudah mau ke penjara biasa suka nangis lah begitu ya. Maka mereka datang ke ayahnya sambil menangis dan membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah. Gitu. Dengan mengatakan, wahai bapak kami ternyata lalai. Dan betul, seperti yang kau prediksi, Yusuf dimakan oleh serigala. Tapi engkau tidak akan percaya kayaknya kalau walaupun kami benar, kata mereka begitu. Dan Nabi Yakub pun menangis sejadi-jadinya. Nangis terus. Dan baju Yusuf pun terus-terusan dipeluk oleh ayahnya. Gancangna cerita, Yusuflah yang diceritakan oleh Allah. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kata Allah kepada Nabi Yusuf, mereka tidak akan mengenali kamu nanti satu saat, dan kamu akan dapat menjelaskan kejadian ini kepada mereka suatu saat nanti. Jadi kata Allah, setelah dewasa nanti kamu akan mampu menjelaskan kepada mereka tentang kejadian ini, sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi Allah selamatkan Yusuf ketika dalam sumur itu dengan cara Allah mengutus para rombongan orang-orang yang berdagang. Rombongan para pedagang itu mampir di sumur itu untuk mengambil air minum untuk diri dan ternaknya. Lalu diangkatlah itu timba, ternyata ada seorang anak. Lalu dibersihkanlah, lalu dimandikan, ternyata anak ini sangat kasep. Maka lalu dijuallah Yusuf. Jadi sekalian mereka ke pasar menjual barang-barang mereka dan sekaligus menawarkan budak, menawarkan Yusuf. Dan dijuallah dengan harga yang tidak terlalu mahal. Yang penting laku sajalah gitu. Sabaraha weh. Maka dibelilah Yusuf itu. Padahal itu harganya sangat mahal kalau dia, tapi karena tidak butuh ya udahlah berapa saja. Maka Yusuf pun akhirnya tinggal di orang yang membelinya. Terus diurus sampai akhirnya dia pun semakin besar, semakin dewasa, semakin remaja, maka terlihatlah kegantengan dia semakin memancarkan cahaya. Sampai-sampai perempuan yang ditinggali oleh Yusuf itu bogoh. Ini waspada buat kita-kita. Jadi jangan terlalu berpenampilan kasep begitu ya. Sebab ya saya rasakan sendirilah gitu ya. Walaupun sudah tua begini ternyata masih ada saja yang bogoh gitu. Saya juga bingung ini. Bogoh karena apanya gitu ya ke saya deh. Sudah tua saya.
udah 56 tahun, ayak we nu bogo gitu ya. Hati-hatilah gitu ya. Jadi perempuan itu pede pisannya. Jadi begitu sudah remaja, di kamar Yusuf itu tinggal. Lalu tiba-tiba perempuan yang ditinggali oleh Yusuf itu masuk ke dalam kamar Yusuf. Begitu beraninya itu perempuan. Kalau sudah punya keinginan, dia tidak bisa menahan diri. Itu perempuan zaman dulu ya. Ting zaman ayeuna. Masuklah ke kamar Yusuf. Hai talak gitu loh. Kalau hai talak, aku menyukaimu gitu ya. Kalau sekarang. Terus kata Yusuf, qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Ya. Suamimu itu adalah juragan saya. Suami itu juragan saya. Dia seorang pejabat, anggota DPR. Tolonglah, saya tidak bisa. Akhirnya dipaksa oleh perempuan itu. Yusuf pun menghindar. Lalu sampailah di pintu. Ketika membuka pintu, ditariklah baju Yusuf oleh perempuan itu. Saking mesti kuat nak tawewe. Ditariklah baju Yusuf sampai sobek. Begitu dibuka pintu, suaminya ada di situ. Suami perempuan itu ada di depan pintu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh perempuan tadi? Al-Quran menjelaskan sifat perempuan. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Perempuan itu begitu ketahuan oleh suaminya sedang berada di kamar Yusuf, dia langsung memeluk suaminya. Suamiku, dia akan berbuat zalim kepadaku. Tolong hukum dia atau penjarakan dia. Itu sifat perempuan, Bapak. Hati-hati. Dia bersalah, tapi dia tidak mau disalahkan. Dia langsung menuduh Yusuf bahwa Yusuf akan berbuat zalim kepadanya. Hati-hati. Ini perempuan zaman dulu. Begitu sifat perempuan. Makanya kita harus hati-hati. Jadi sifat perempuan itu rumusnya, kalau dia salah, kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau dia salah, tetap kita harus minta maaf. Itu rumusnya begitu. Bukan di sini tapi ya. Zaman dulu ini begitu. Perempuan zaman dulu. Perempuan itu tidak mau disalahkan. Hayang menang sorangan apa memang. Zaman dulu ini perempuan zaman dulu begitu. Mau disalahkan. Itu buktinya Allah jelaskan itu supaya kaum laki-laki waspada. Dia langsung memeluk suaminya lalu menyalahkan Yusuf. Tapi kata Yusuf, tidak. Dia yang mengajak saya. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha. Maka karena ada perdebatan Yusuf dengan si perempuan tadi, lalu si suaminya itu merasa ragu, ada satu saksi. Kata para ulama itu adalah bayi. Bayi yang berada di situ langsung bisa berbicara. In kana qamisuhu qutta min qublin fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisuhu qutta min dubrin fakazabat wa huwa minas shadiqin. Bayi itu ngomong seperti itu dalam Al-Qur'an. Diterjemahkan dalam Al-Qur'an. Bayi itu ngomong, jika baju Yusuf sobek di depan, maka perempuan itu yang benar, Yusuf salah. Tapi jika baju itu sobek di belakang, perempuan itu salah, Yusuflah yang benar. Logikanya, kalau dia menyobek dari belakang, berarti Yusuf lari, dikejar, ditarik dari belakang. Maka suaminya percaya, ini kesalahan kamu, wahai istriku. Kesalahan kamu ini yang sudah berbuat seperti ini. Lagi pula kesalahan itu terbukti kamu masuk ke rumah, ke kamarnya Yusuf. Bukan Yusuf yang masuk ke kamar kamu. Oh iya, dia tidak bisa mengelakkan. Berarti seperempuan itulah yang salah. Alhamdulillah sudah jam 5.30.
ya. Tetapi ini masih ada sedikit lagi deh, ya. Sama dikit lagi. Begitu sudah seperti itu, maka raja itu, si pemimpin itu, anggota dewan itu minta, kamu minta ampun kepada Allah, bertobat. Dan Yusuf tolong jangan ada di sini, jauh dari saya. Gitu. Lalu Yusuf memohon kepada Allah, ya Allah, penjara bagiku akan lebih baik daripada situasi seperti ini. Maka Yusuf pun tinggal di penjara. Nah, menyebarlah kabar di kalangan wanita-wanita. WA menyebar bahwa istri anggota dewan ingin merayu Yusuf, ingin mengajak berhubungan Yusuf. Menyebarlah. Oh, dari setiap WA, grup WA itu nyebar. Sampai ada masuk ke TikTok segala. Pokoknya menyebar semuanya. Sampailah ke telinga perempuan itu. Aduh, sakit banget telinga saya ini, netizen ini menghujat saya. Saya ingin buktikan bahwa Yusuf adalah laki-laki yang ganteng yang akan menarik semua wanita. Maka diundanglah perempuan-perempuan di negeri itu dengan undangan tentu saja lewat grup WA tentu saja. Maka diundanglah untuk berpesta. Judulnya undangan untuk acara syukuran. Diundanglah perempuan-perempuan tadi, maka setelah itu mereka hadir disuguhi buah-buahan dan pisau. Setelah mereka mulai menikmati buah-buahan dengan memegang pisau, mereka siap untuk mengupas buah-buahan. Lalu perempuan tadi menyuruh Yusuf, tolong keluar, tolong kamu lewat di depan tamu-tamu saya. Perempuan-perempuan, aduh saya nggak mau, malu, tolong, ini mah tolong. Maka Yusuf pun keluar dari kamar, lewat di depan undangan-undangan ibu-ibu yang menggosip itu dengan memakai batik dan peci hitam. Contoh ini macam, ya contoh kan. Ya waktu itu juga ada batik dan peci hitam, juga ada waktu itu ya. Maka begitu Yusuf berdiri di depan tamu-tamunya, perempuan-perempuan tadi terperangah, terkesima, merasa takjub. Mereka langsung menatap Yusuf henti-hentinya sambil pisaunya mengikis jari-jari mereka. Saking terpesonanya dengan kegantengan Yusuf, mereka tidak sadar itu pisaunya terus saja. Oh, kulna hasyarillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Masa manusia ganteng begini? Ini malaikat. Mereka mengatakan. Saking bercahayanya disebut mereka itu menganggap malaikat. Akhirnya terus saja begitu. Begitu Yusuf sudah masuk lagi ke kamar, baru mereka menyadari tangannya sudah pada berdarah. Cuk si awewe yang mengundang nanti tuh karasa marane. Baru kalian melihat selintas Yusuf, sudah begitu keadaan kalian. Begitu terpesonanya kalian dengan kegantengan Yusuf, baru melihat selintas saja. Bagaimana saya yang setiap hari melihat Yusuf? Itu maksudnya. Pasti saya tidak tahan dengan kegantengan Yusuf. Saya setiap hari melihat Yusuf. Kalian saja seperti itu. Baru melihat selintas saja sudah memotong-motong tangan kalian. Mata kula sok kejam-kejam teh aduh ka saya teh gitu. Jadi maksudnya tolong dimaklumi saya dong. Gitu. Oh kalau begitu langsung mereka pulanglah mereka. Nah segitu dulu aja karena ini waktunya sudah, nanti insya Allah kita lanjutkan di lain waktu karena ujung-ujungnya memang endingnya Yusuf itu berbahagia ya. Demikian saja dan bisa dibaca Bapak Ibu
silakan di surat Yusuf ya. Dan doa Yusuf yang diikuti oleh Allah Al-Quran adalah surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu doa Nabi Yusuf di akhir ayat 101. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.